Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen dan membahasnya dari sudut pandang sejarah penebusan. Bagi saudara yang baru mengikuti program ini, silakan subscribe, like, dan share video ini supaya dapat memberkati banyak orang. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama saya, Pendeta Yun Luhi, Doktor Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Gimana kabar hari ini? Ya, baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, telah ada pertanyaan yang masuk dan pertanyaan ini kita akan bahas, yaitu mengenai dua catatan berbeda tentang penyebab Daud melakukan penghitungan rakyat Israel. Di 2 Samuel 24 ayat 1-17 dikatakan bahwa Tuhan yang menggerakkan Daud. Sedangkan di 1 Tawarik 21 ayat 1-7 disebutkan bahwa iblis yang menghasut Daud. Nah, jadi siapa subjek atau siapa yang pelaku yang menggerakkan hati Daud untuk melakukan sensus penduduk ini? Allah atau setan? Jadi tolong dijelaskan perbedaannya. Ya, ayat-ayat di Alkitab terkadang tampak saling bentrok atau bertentangan. Sebelum masuk tema pembahasan ini, kita mau lihat satu macam ayat yang tampak bertentangan. Di Matius pasal 5 ayat 39, Yesus berkata, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Lalu dikatakan, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, biarlah juga kepadanya pipi kirimu. Coba selanjutnya ayat 44, Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kemudian satu lagi, Matius 26 ayat 52. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, tetapi Yesus mengatakan firman yang sepertinya berlawanan dengan ini. Yesus memperingatkan terlebih dahulu tentang Petrus yang akan mengkhianati Yesus menjelang peristiwa kayu salib. Nah, setelah itu Yesus berkata, siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah membelinya. Coba ya kita baca Lukas 22 ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Tampak sebagai firman yang saling bertentangan kan? Tapi sebenarnya tidak demikian. Orang yang punya pedang akan binasa oleh pedang. Yang dimaksud ini pedang apa? Pedang ini adalah ekspresi dari pedang yang merupakan simbol dari kekuatan militer. Sedangkan pedang yang disuruh untuk membeli bagi orang yang tidak punya pedang adalah pedang apa? Pedang ini berbicara tentang pedang rohania, yaitu firman Allah. Di Ibrani 4 ayat 12, firman Allah yang hidup dikatakan bagaimana? Diumpamakan sebagai pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lalu di Efesus 6 ayat 17 juga, dari antara perlengkapan senjata rohani, firman Allah diumpamakan sebagai apa? Secara langsung dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Karena Yesus berkata, belilah pedang, maka bagaimana reaksi murid-murid saat itu? Mereka benar-benar memperlihatkan di hadapan Tuhan dua buah pedang benaran. Pedang benaran ya? Ya. Segera apa jawaban Tuhan? Sudah cukup, coba ya baca Lukas 22 ayat 38. Kata mereka, Tuhan, ini dua pedang. Jawabnya, sudah cukup. Maksudnya, apakah Tuhan Yesus sedang bangga dan merasa puas terhadap murid-murid? Sepertinya tidak ya. Ya, tidak demikian kan. Maksud Tuhan adalah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Hentikan perkataan itu. Jadi untuk membeli pedang firman,
ada jubah yang harus dijual oleh para murid. Jadi ayat ini tidak berbicara mengenai jubah yang kelihatan, melainkan jubah yang tidak kelihatan, ya pendeta ya. Nah, mungkin pendeta bisa berikan beberapa contoh jubah yang murid-murid harus jual ini. Ya, terlebih dahulu, jubah apakah yang harus Yudas Iskariot jual? Kalau lihat di konteksnya di Lukas 22 ayat 21, coba ya baca. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Nah, jadi jubah yang harus Yudas jual adalah jubah ketidakpercayaan. Jubah ketidakpercayaan. Dia sedang memakai jubah ketidakpercayaan, keraguan. Bagi 11 murid yang lain pun ada jubah yang harus mereka jual. Coba baca ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Mereka harus menjual jubah yang disebut hati yang ingin mendapat penghormatan. Sedangkan bagi murid yang terdepan, Petrus, jubah apa yang harus ia jual? Ini juga kita bisa temukan di ayat 31. Lukas 22 ayat 31. Ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ya, Simon nama Petrus kan? Petrus. Ya. Ayat 33 juga. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Jubah yang sedang dipakai Petrus adalah jubah apa? Dapat dikatakan pada Petrus terdapat jubah kesombongan dan keangkuhan. Jadi disuruh untuk bertobat, menjual dan membuang semua jubah-jubah yang demikian. Dengan begitu, barulah bisa memiliki pedang firman. Jadi jika dirangkum, haruslah memahami Alkitab dengan menggunakan Alkitab itu sendiri. Saat menemukan pasangan ayatnya di Alkitab, maka artinya menjadi jelas. Selain ini pun ada banyak ayat di Alkitab yang tampaknya bertentangan, tetapi di dalamnya terkandung penyelenggaraan penebusan yang mengagumkan dari Alkitab. Baik pendeta, tadi pendeta menyatakan terhadap ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dalam Alkitab terkandung penyelenggaraan sejarah penebusan. Bagaimana dengan peristiwa Daud ini? Nah, seperti demikian, sama halnya dengan peristiwa sensus penduduk yang Daud lakukan. Daud melaksanakan sensus penduduk di hari atau masa tuanya. Namun, karena hal ini, Allah murka dan menurunkan hukuman. 7 tahun kelaparan, ITB 3 tahun, tapi ILT dikatakan 7 tahun ya. Kemudian 3 bulan melarikan diri dari lawan, atau 3 hari penyakit sampar. Dari antara 3 pilihan ini, Daud memilih hukuman yang terakhir. Pada akhirnya, dari antara umat ada 70.000 orang mati. 2 Samuel 24 ayat 15. Jadi kita harus tahu fokus dan tujuan pencatatan dari 2 Samuel pasal 24 dan 1 Tawarik pasal 21. Sensus penduduk Daud ini dilakukan karena Allah atau karena setan. Di 2 Samuel 24 dikatakan Tuhan menghasut Daud. Tuhanlah yang menghasut Daud. Sedangkan di 1 Tawarik pasal 21 dicatat bahwa setan membujuk Daud. Jadi sebenarnya Tuhan yang menghasut atau setan yang membujuk. Nah, ini sering membingungkan ya. Betul. Maka pertama-tama Alkitab kita harus tahu Alkitab sudah pasti adalah firman yang Allah tulis. Amin. Lewat Roh Kudus. Alkitab adalah kitab yang tanpa ada kesalahan yang dicatat oleh Roh Kudus. Nah, kalau begitu, mengapa Allah mencatat dengan bertentangan seperti ini? Kita harus tahu ya maksud dan fokus pencatatan dari penulis Alkitab. Kita harus tahu bahwa fokus di 2 Samuel 24 adalah untuk menampakkan dosa dari seluruh negara Israel. 2 Samuel kita baca ya. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel.
yang menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ya, seperti ini. Allah, ya, Allah kemudian urutannya Allah menghasut Daud atau mendorong atau memprovokasi, kemudian sensus penduduk, kemudian murka Allah, kemudian memukul atau melawan Israel, menghantam Israel. Jelas dikatakan bahwa Allah murka lalu menghantam Israel. Maka dari luar alasan yang muncul itu adalah karena melakukan sensus penduduk kan? Iya. Kalau begitu, mengapa Daud memerintahkan sensus penduduk? Itu karena hasil Tuhan menghasut Daud. Nah, menghasut di sini bahasa Ibrani-nya sut, yang artinya membangkitkan perasaan atau membuat merasakan suatu dorongan. Ini semakin pendengar berpikir lagi dan mempertanyakan hal ini. Kenapa Tuhan hasut Daud seperti ini, pendeta? Ya, itu adalah untuk menghantam mereka karena Allah marah terhadap Israel. Itu karena dosa secara nasional dari Israel yang tersembunyi. Dosa apa? Ini dibahas di bagian akhir dari buku seri Cara Penebusan seri ketiga. Itu adalah dosa karena Israel mengikuti Absalom dan Seba pada saat telah mereka memberontak. Sebagai referensi coba nanti baca 2 Samuel 15 ayat 12 sampai 13. Ya, di situ. Seluruh Israel mengkhianati Daud dan memberontak terhadap Daud. Mereka hendak menjadikan Absalom sebagai raja mereka. Lalu saat hendak menjadikan Seba sebagai raja, terlebih dahulu apa yang mereka harus lakukan? Ya, tentunya mereka harus mengusir Daud dari takhta raja. Masalahnya, hal ini bukan sekedar perlawanan terhadap Daud. Kalau begitu, tindakan mereka ini perlawanan terhadap apa? Mereka melawan kehendak dan kedaulatan Allah yang telah mengangkat Daud. Coba baca ya, Ulangan 17 ayat 14 sampai 15. Ulangan 17, 14 sampai 15. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Allah menyampaikan peraturan untuk jangan mengangkat raja semau hati manusia. Artinya jangan memilih dan mengangkat semau hati siapapun. Dikatakan Allah yang memilih dan mengangkat raja. Khususnya bagi orang Yahudi, raja itu adalah salah satu dari antara 3 yang menimbulkan Mesias. Nah, hal ini penting karena secara langsung mempengaruhi iman dari umat pilihan. Pendeta, seperti apa Alkitab menampakkan pengaruh raja terhadap iman umat ini? Ya. Bagaimanakah umat Israel mengangkat raja? Kerajaan Israel Utara, coba kita lihat kerajaan Israel Utara, ya kan, Yehuda Selatan itu setelah Salomo, Yehuda Selatan itu raja pertama itu Rehabeam kan, Israel Utara Yerobeam. Kerajaan Israel Utara terbentuk karena pemberontakan Yerobeam melawan Rehabeam, ya kan? Nah, Hosea adalah nabi yang beraktivitas pada saat Israel Utara mengalami kehancuran. Coba ya, Hosea 8 ayat 3 sampai 4. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak setahuku. Maksudnya ini tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan tidak berasal dari Allah. Ini ayat ini menekankan bahwa raja-raja telah diangkat menurut hati mereka. Mereka berpikir secara manusia, bukannya berdasarkan kehendak Allah. Mereka mengangkat orang yang Tuhan tidak akui menurut pikiran manusiawi. Nah, siapa yang bekerja
menurunkan dan mengangkat raja-raja? Allah. Coba ya kita buka Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Raja kafir Nebukadnezar dari Babel pun mengakui hal ini. Ya, coba ya, lihat Daniel 4 ayat 17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Ya, satu lagi, Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi kesetiaan terhadap dinasti kerajaan Daud serta iman terhadap Allah. Nah, bagi Israel yang merupakan kerajaan teokrasi, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Amsal 24 ayat 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja, jangan melawan terhadap kedua-duanya. Di sini disebut Tuhan dan Raja secara bersamaan. Hanya Allah yang mengangkat raja lah yang bisa menurunkan raja juga. Ini bukan menekankan kesetiaan tanpa syarat terhadap Allah, tetapi sedang berbicara apa? Berbicara tentang ketaatan terhadap Allah yang mengangkat raja tersebut, yaitu disuruh taat sepenuhnya pada pemerintahan mutlak Allah. Daud telah sadar dengan pasti mengenai fakta tersebut. Bagaimana kita bisa tahu tentang kesadaran Daud ini? Dengan kata lain, fakta ini bisa ditemukan di mana? Baginya ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang mengejar-ngejar dia, yaitu saat Raja Saul ada di gua padang gurun En-Gedi dan di padang gurun Zif. Ini dibahas di buku ketiga seri Sejarah Penebusan. Nah, tapi Daud menyerahkan semua hal tersebut ke dalam tangan Allah. Coba ya, buka 1 Samuel 26 ayat 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dan Daud juga menegur Abner, panglima tentara Saul. Coba selanjutnya 1 Samuel 26 ayat 16. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal Tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Pendeta sudah menjelaskan bagaimana kesadaran Daud ini, tetapi kita balik lagi ya pendeta ke pertanyaan yang awal. Mengapa Allah menghasut Daud untuk melakukan sensus penduduk ini? Kita coba baca lagi ya. 2 Samuel 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Yaitu Allah hendak menegur dosa Israel. Maka Allah memerintahkan Daud untuk melakukan sensus penduduk. Dengan begitu, lewat Daud, melalui Daud, Allah menjatuhkan hukuman atas dosa bangsa tersebut. Itu sebabnya karena umat Israel telah melawan kehendak Allah yang telah mengangkat Daud. Bisa dikatakan siapa yang menjadi penyebab masalah ini? Bukan Allah, bukan juga Daud, tetapi siapa? Maksudnya di ayat tersebut itu karena pemberontakan Israel yang membangkitkan murka Allah. Nah, seperti demikian, di hadapan kebenaran Allah, dosa tidak bisa disembunyikan. Pada akhirnya akan menerima hukuman di waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, saya harap saya dan saudara semuanya sepenuhnya percaya dan taat hanya pada Allah yang berdaulat atas sejarah. Terima kasih Pendeta Yun untuk penjelasan yang telah diberikan pada hari ini. Tuhan menghasut Daud untuk melakukan penghitungan karena dosa umat Israel sendiri yang telah melawan Daud
orang yang secara khusus diurapi Tuhan, yang padanya ada kehendak Tuhan untuk zaman tersebut. Pada episode berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema ini. Karena itu, saudara, terus nantikan tanya jawab Alkitab pada Selasa depan jam 7 malam. Bila ada hal yang ingin saudara sampaikan sehubungan dengan pembahasan hari ini atau pertanyaan lainnya, silakan tuliskan pada bagian komentar. Sampai bertemu pada tanya jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.